Hujan deras mengguyur sebagian wilayah ibu kota sejak Selasa dini hari hingga pagi ini. Tidak hanya di wilayah langganan banjir, sejumlah lokasi di ibu kota pun dikabarkan tergenang. Ledakan bom terjadi di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton di Lingkar Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Jakarta belum bebas dari virus flu burung. Angin puting beliung melanda permukiman warga di kawasan Cipinang, Melayu, Makassar, Jakarta Timur Senin malam. Jakarta rawan bencana. Kota yang menjadi jantung perekonomian dan aktivitas masyarakat Indonesia kerap didatangi berbagai bencana, baik yang disebabkan perubahan alam, kesenjangan sosial, budaya, dan wabah penyakit. Sebagai organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia, PMI DKI Jakarta terus berupaya untuk mendampingi dan melayani masyarakat Jakarta dan sekitarnya dalam menekan dampak bencana. 2007 menjadi awal perjalanan transformasi PMI DKI Jakarta. Hal ini dimulai dengan dilantiknya Ibu Rini Sutioso sebagai Ketua PMI DKI Jakarta periode 2007 hingga 2012 dan dilanjutkan periode 2012 hingga 2017. Berbagai program dilakukan guna mencapai visi dan misi PMI. Berikut kilas balik perjalanan PMI DKI Jakarta periode 2007 hingga 2017. Pada tahap awal, restrukturisasi organisasi yang berlandaskan azas efisiensi dan efektivitas kerja menjadi fokus utama dengan membangun sistem kerja yang sistematis dan terukur, menjadikan PMI DKI Jakarta mampu menjalankan visi dan misi kemanusiaan yang dikemas dalam program Sabta Krida. PMI berupaya menjadi organisasi kemanusiaan yang akuntabel baik di tingkat regional maupun nasional. Keseriusan ini ditunjukkan dengan pembentukan Tim Satuan Pengawas Internal atau SPI yang bertugas melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan PMI dengan menjunjung tinggi aspek transparansi. Selain itu, guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, PMI DKI Jakarta membentuk unit pelaksana teknis atau UPT yang fokus pada pelayanan ambulans dan pelayanan kesehatan lainnya. Kebutuhan pelayanan masyarakat yang tinggi mendorong PMI DKI Jakarta untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM yang kompeten dan profesional. Hal ini ditandai dengan perolehan sertifikasi profesi pelatih dari Badan Nasional Standarisasi Profesi serta berhasil mensertifikasi SDM PMI DKI Jakarta sebagai pelaku penanggulangan bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Tahun 2016, kepiawaian SDM PMI DKI Jakarta semakin terlihat saat berhasil mempertahankan predikat 1 pada kegiatan Jumbara PMR tingkat nasional di Pangkep, Sulawesi Tengah. Kemampuan SDM terus ditingkatkan dengan melakukan pertukaran palang merah remaja atau PMR dengan negara lain seperti Jepang dan Australia. Berbagai pelatihan SDM terus ditingkatkan seperti pelatihan fasilitator peer educator, first aid, pelatihan juru masak dapur umum, fasilitator AYO siaga bencana, desiminator kepalang merahan, dokumentasi dan kehumasan, kru ambulans, customer service, manajemen tanggap darurat, Watsan, water rescue, dan pelatihan khusus untuk tim unit transfusi darah. Kemandirian dan pembangunan ketahanan masyarakat terhadap bencana merupakan salah satu misi PMI DKI Jakarta. Berbagai terobosan dilakukan guna meningkatkan respon masyarakat setempat. Di antaranya dengan melakukan pembentukan siaga bencana berbasis masyarakat, peningkatan pengetahuan teknis penanganan korban massal, langkah-langkah mitigasi, sistem komando darurat di masyarakat, SAR yang berfokus pada bahaya dan ancaman bencana yang ada di wilayah masyarakat tersebut. Selain itu, masih banyak program berbasis masyarakat lainnya seperti Integrated Community-Based Risk Reduction Climate Change Adaptation, Community Awareness Program, Community-Based First Aid, CBAIC Program, Corporate Volunteer, Community Flood Resilience, Satuan Reaksi Cepat, Program Jejaring Relawan, dan sebagainya. Di awal kepengurusan PMI DKI Jakarta tahun 2007, kota metropolitan ini dilanda banjir. Hampir 70% wilayahnya terendam air. PMI DKI Jakarta turut memberikan bantuan dengan menerjunkan tim penanganan bencana untuk melakukan evakuasi, pertolongan pertama,
pelayanan kesehatan, dapur umum, penanganan psikologi pasca bencana, serta distribusi bantuan yang berupa makanan, paket kebersihan, sekolah, sembako, kebutuhan bayi, dan penyediaan air bersih. Selain penanganan bencana di wilayahnya, PMI DKI Jakarta juga ikut menangani beberapa bencana yang terjadi di luar kota, seperti gempa 7,5 magnitudo di Bengkulu pada 2007, gempa 6,4 magnitudo di Pandeglang, Banten 2009, jebolnya tanggul Situ Gintung, Tangerang Selatan pada tahun 2009, banjir bandang di Wasior, Papua Barat tahun 2010, gempa 7,2 magnitudo di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada 2010, kecelakaan pesawat Sukhoi di Gunung Salak, Jawa Barat pada tahun 2012, kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada 2014, kebakaran 612 hektar hutan di Sumatera Selatan, dan banjir Garut 2016. Dari sisi pelayanan kesehatan, PMI DKI Jakarta hadir dengan memberikan berbagai pelayanan kesehatan, di antaranya penyuluhan dan sosialisasi kesehatan, kegiatan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan masyarakat, aksi bersih lingkungan, pelayanan kesehatan pada acara besar seperti pemilihan presiden dan pemilu kada DKI, pos kesehatan Lebaran, Natal, aksi damai 4.11 dan 2.12, Hari Kemerdekaan RI, malam tahun baru, serta pemberian layanan kesehatan untuk kejadian kerusuhan dan kebakaran seperti bom JW Marriott pada 2009, kebakaran gedung Kosgoro, kerusuhan di makam Mbah Priok, dan bom Tamrin. PMI DKI Jakarta tidak bekerja sendiri. Upaya kerjasama terus ditingkatkan, baik skala regional maupun nasional. Dalam skala regional, PMI DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah provinsi, SKPD, dan swasta. Sedang dalam skala nasional, PMI DKI Jakarta berkoordinasi dengan PMI Pusat. Pelayanan penyediaan darah sampai saat ini menjadi perhatian khusus. Permintaan akan darah meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini harus diimbangi dengan ketersediaan suplai darah. Berbagai upaya dilakukan, di antaranya membuka gerai donor darah di pusat perbelanjaan dan kampus, dan juga mengadakan mobil unit donor darah yang mampu menjangkau para pendonor. Hingga tahun 2017, PMI DKI Jakarta berhasil membentuk 46 bank darah, serta berhasil meresmikan unit transfusi darah atau UTD PMI Jakarta Utara pada tahun 2012 dan subunit transfusi darah PMI Jakarta Barat pada 16 Maret 2017 lalu. Hal ini adalah upaya PMI DKI Jakarta untuk lebih dekat dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan darah. Berbagai kerjasama terus dijalin guna tercapainya penyediaan suplai darah yang telah ditargetkan, di antaranya kerjasama dengan kementerian, swasta, dan pihak lainnya. Sejak diterapkan sistem aferesis, ketersediaan darah mulai meningkat. Tercatat kenaikan ketersediaan darah mencapai 5 hingga 9% setiap tahunnya. Ini menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah. Namun demikian, sosialisasi dan penyadaran masyarakat akan pentingnya donor darah terus dilakukan. Untuk mengapresiasi para pendonor darah, setiap tahunnya PMI DKI Jakarta memberikan penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada para pendonor darah yang telah konsisten mendonor darahnya melalui PMI DKI Jakarta. Setiap tahunnya komitmen perubahan dan pengembangan terus dilakukan. Demi memberikan pelayanan yang lebih baik, PMI DKI Jakarta telah menerapkan sistem informasi transfusi darah atau SITD dan pemanfaatan teknologi informasi lainnya. Hal ini semakin baik dengan perolehan sertifikasi ISO 9001-2015 tentang standar manajemen pelayanan mutu. Kedepan akan dilanjutkan akreditasi AABB untuk laboratorium pengolahan darah. Kesadaran masyarakat akan misi kemanusiaan semakin meningkat. Hal ini terlihat dengan banyaknya bantuan masyarakat yang masuk, baik dalam bentuk moral maupun material. Terdapat beberapa media penyaluran bantuan kemanusiaan, di antaranya melalui program Bulan Dana PMI, hibah pemerintah daerah, program CSR perusahaan, Hospital Expo, Dropbox kemanusiaan PMI, dan berbagai kerjasama lainnya.
Peningkatan kualitas akan terus dilakukan secara estafet untuk mewujudkan PMI DKI Jakarta menjadi organisasi kemanusiaan yang profesional, tanggap, akuntabel, dan dicintai masyarakat. Selamat dan sukses untuk tahun selanjutnya. Jayalah Palang Merah Indonesia DKI Jakarta.